Khotbah saya hari ini saya beri judul Small but Significant. Kecil, remeh, tetapi signifikan, punya dampak yang penting, punya dampak, punya posisi yang penting. Dan hari ini saya ingin kita belajar banyak dari kitab Esther. Dan khususnya nanti kita akan belajar banyak dari satu tokoh namanya Esther. Kitab Esther ini menarik, saudara. Saya akan banyak cerita saja, kita akan ngobrol dari hati ke hati aja. Lalu kita akan lihat beberapa ayat, kita akan lihat pelajaran apa yang bisa kita ambil, kita bawa pulang ke rumah kita, ke dalam kehidupan kita. Kitab Esther ini agak unik. Dan ada dua pelajaran penting yang kita bisa ambil dari kitab Esther ini, dari pelajaran kitab Esther ini. Dua pelajaran penting itu, yang pertama adalah bahwa di kitab Esther itu enggak ada satupun kata Allah di situ. Kalau saudara baca kitab Esther, by the way, siapa yang sudah baca kitab Esther? Jujur, enggak pengaruh keselamatan, cuma pengaruh sama penilaian saya aja. Yang sudah baca kitab Esther, angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, saya ingin tahu, saya kelupaan tanya itu tadi. Cuma satu orang, ini jemaat semua nih di sini. Yang sudah baca, pernah baca kitab Esther, tinggi-tinggi. Pulang dapat mobilnya Pak Ferry. Tinggi-tinggi, oke. Yang belum baca, jujur, Tuhan sayang orang jujur. Gak apa-apa. Nanti pulang dapat apel. Yang belum baca? Yang gak angkat tangan terus? Opsi apa itu? Yang gak angkat tangan boleh pulang. Enggak. Oke, karena saya lihat ada beberapa yang belum pernah baca kitab Esther, saya nanti akan lebih banyak cerita. Saudara, di dalam kitab Esther itu percayalah, walaupun saudara belum pernah baca, percayalah bahwa di kitab Esther tidak ada satupun kata Allah di situ. Enggak ada satupun kata Allah. Tetapi kenapa kitab Esther masuk dalam Alkitab kita, dalam kanon kita, menjadi firman Tuhan buat kita. Kita anggap sebagai otoritasnya adalah firman Tuhan, bukan hanya sekedar cerita. Karena kita lihat sungguh-sungguh, sekalipun tidak ada kata Allah di situ, tetapi Allah turut bekerja. Allah enggak absen bekerja. Dari kitab Esther kita bisa belajar bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah berhenti bekerja. Sekalipun kita enggak menyadarinya. Kitab Esther ini membuktikan bahwa sekalipun tidak ada kata Allah di situ, enggak ada kata Allah berfirman, enggak ada kata Allah bekerja, enggak ada Allah lakukan sesuatu, tetapi Allah turut bekerja. Dalam semua yang terjadi dalam kitab Esther ini, Allah turut bekerja. Allah intervensi. Allah enggak tinggal diam. Amin. Dan saudara perlu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, sekalipun kita enggak ngerti jalan-jalannya, sekalipun kadang-kadang kita enggak paham, enggak mengenali pekerjaan Tuhan, tetapi Dia selalu bekerja. Allah kita enggak pernah absen. Allah kita enggak pernah lelah. Dia terus bekerja. Yesus berkata, seperti Bapakku bekerja, aku pun masih bekerja. Dia enggak pernah berhenti bekerja, sekalipun enggak menyadarinya. Lalu hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kitab Esther adalah satu ini. Hal sepele itu bisa membawa dampak yang besar. Dimulai kitab Esther ini dengan sebuah cerita bahwa rajanya mengadakan pesta 60 hari lamanya dan di-extend 7 hari lamanya. Dalam pesta yang extend 7 hari lamanya itu, dia panggil Raja Ahasiweros, panggil Ratu Wasti. Dipanggil untuk ikut pesta, untuk dipamerkan sama orang-orang yang ikut pesta itu. Ratu Wasti enggak melakukan perselingkuhan, Ratu Wasti enggak melakukan hal besar seperti selingkuh, seperti pengkhianatan, seperti pemberontakan, enggak. Ratu Wasti cuma lakukan hal sepele, dia menolak panggilannya raja.
Sibuk aku, nanti aja. Ini istri nolak panggilannya suami, langsung dipecat jadi ratu. Kehilangan posisinya jadi ratu. Ahasiweros memutuskan setelah dapatkan nasihat dari tua-tua yang dia kumpulkan, dia akhirnya berhentikan Ratu Wasti supaya nggak ada istri-istri lain yang berani menolak panggilan suaminya. Istri, hati-hati sekarang ya. Kalau dipanggil suamiku jawab, ya. Jangan, suami nggak boleh diktator. Amin. Nggak ada di sini kan istri tolak panggilan suami yang nggak mau. Itu langsung dipecat jadi istri, nggak ada. Ini Ratu Wasti ngalami hal sepele, nolak panggilan suami, berhenti jadi ratu. Setelah Ratu Wasti berhenti jadi ratu, rajanya kesepian, kayak drakor gitu loh ya. Kehilangan seseorang, kehilangan orang yang biasanya nemenin jadi ratu. Akhirnya Ahasiweros mengadakan untuk pertama kalinya di seluruh peradaban manusia kontes kecantikan. Dia kumpulkan wanita-wanita cantik dari seluruh daerah kekuasaannya. Lalu dikumpulkan di satu tempat namanya rumah perempuan kalau nggak salah ya. Ditaruh satu pengawas namanya Hegai. Untuk apa? Selama 1 tahun penuh ini wanita-wanita ini dikhususkan dimandiin pakai kembang-kembang 7 rupa. Wangi-wangian yang macam-macam direndam, treatment, dikasih makan yang terbaik, dipoles, ditraining, dilatih. Siap untuk menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Dan untuk memulai itu, untuk menentukan siapa yang jadi ratu, masing-masing mereka diberi satu kesempatan. 1 malam bersama dengan raja. 1 malam bersama dengan raja. Jadi mereka masuk petang, keluarnya pagi. Waktu mereka diizinkan masuk 1 malam itu, mereka boleh minta apapun untuk dibawa ke raja. Bahkan boleh minta emas, boleh minta gajah, boleh. Itu peraturannya, mereka boleh minta apapun untuk mereka bisa bawa sebagai persembahan ke raja, menyenangkan hati raja. Dan di momen itu, 1 malam itu menentukan apakah mereka akan jadi ratu atau enggak. Kalau mereka dipanggil dan kalau mereka menyenangkan hati raja, raja menetapkan inilah ratu berikutnya. Maka mereka lah yang jadi ratu. Dialah yang jadi ratu. Jadi Ratu Esther belum jadi ratu. Esther hari itu mempersiapkan dirinya dengan baik. Semua orang di situ mempersiapkan diri dengan baik. Karena mereka tahu 1 malam bersama raja ini menentukan apakah dia jadi ratu atau enggak. Semua orang datang dan pergi, wanita-wanita itu datang. Enggak ada satupun yang akhirnya jadi ratu. Karena raja enggak berkenan. Mereka cantik-cantik, pasti cantik-cantik. Tapi ternyata kecantikan hal yang besar itu, ya kan? Kalau laki-laki itu kan disuruh lihat cewek itu kan kecantikan yang paling utama. Ternyata kecantikan enggak membuat seseorang jadi ratu. Tahu enggak? Hal besar yang signifikan itu enggak membuat orang jadi ratu. Apa yang akhirnya membuat Ratu Esther jadi ratu? Mau tahu? Mau tahu? Hal sepele. Benar enggak Esther cantik? Benar. Tapi kecantikannya bukan segalanya. Amin. Amin wanita. Gak ada wanita di sini. Rasanya wanitanya tersinggung semua di sini ya. Ternyata kecantikan bukanlah hal yang sekalipun tuh kelihatannya hal penting tapi bukan hal yang utama. Justru hal kecil yang dipunyai Esther yang gak dipunyai oleh ratusan wanita itu. Apa itu? Coba lihat. Esther, saudara bisa mengikuti saya? Esther pasal yang kedua. Ayat yang ke-15.
Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sidar-sidar raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ini kalimat terakhirnya ini yang kita cari dalam kehidupan. Dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Bukan karena cantiknya loh. Saudara tahu mau tahu rahasianya gimana caranya bisa disukai sama bos saudara? Kalau saudara kerja, dengar ini Bebek. Kalau saudara kerja, yang terpenting itu bukan cuma sekedar produktif. Produktif jelas harus. Kita nggak bahas itu. Bisa kerja harus, tapi saudara bisa disukai sama bos. Itu kunci supaya saudara bisa naik ke atas, meniti karir lebih baik. Dan caranya bukan jadi penjilat bos. Halo, coba lihat kanan kirinya, mungkin lagi ngomongin kamu ini. Enggak, disukai sama bos itu caranya bukan jadi penjilat. Saudara bisa cantik di rumah, tapi saudara kecantikan saudara enggak membuat saudara disukai semua orang. Halo, saudara boleh kaya, tapi kekayaan saudara enggak membuat saudara disukai semua orang, kecuali orang-orang yang membutuhkan. Punya agenda, suka ditraktir, suka dekat-dekat saudara. Tapi bukan saudara yang disukai, uang saudara yang disukai. Saudara boleh punya hal yang utama dalam hidup ini, boleh punya Ferrari, boleh punya hal besar, tetapi kepunyaan saudara, apa yang saudara punya tidak membuat saudara disukai semua orang. Kalaupun mereka suka karena apa yang saudara punya, bukan mereka suka secara pribadi dengan kepribadian saudara. Nangkep maksud saya? Apa yang membuat Esther disukai semua orang? Semua orang lihat suka sama dia. Kita perlu tahu kunci ini. Karena kalau kita tahu kunci kecil ini, kita bisa hidup dalam kasih karunia. Bayangin ya, kalau ini kita terapin dalam hidup sehari-hari kita, semua orang suka sama kita. Bukankah kita hidup sungguh-sungguh dalam perkenanan kasih karunia Tuhan? Kita terus naik dan bukan turun. Mau? Halo? Mau tahu kuncinya? Atau enggak usah? Kuncinya di ayat yang ke-15 awal itu tadi. Mendapat giliran untuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan Hegai. Akhirnya Esther menjadi ratu karena raja suka sama dia. Dia membawa masuk ke tempatnya raja. Bukan dengan pemikirannya sendiri, bukan yang menurut apa yang dia pikirkan betul dan benar. Dia dengarkan Hegai. Dia terima masukan Hegai. Dia lakukan persis seperti yang Hegai perintahkan. Bawa apa? Masuk dia. Dan dia jadi ratu. Esther bisa meraih masa depan karena hal sepele ini. Mau mendengar. Jangan kehilangan telinga, saudara. Saudara boleh kehilangan apapun, tapi jangan kehilangan telinga untuk mendengar. Kadang-kadang kita remehkan hal kecil ini. Waktu saya munculkan poin ini, sungguhan cuma itu? Nanti saya jawab, kamu nanya gitu ya? Atau nadanya gimana? TikToker sejati. Hal kecil mendengar. Suami-suami, jangan kehilangan telinga untuk mendengar istri. Walaupun itu berat. Walaupun itu perlu perjuangan. Listen. Dengar. Istri-istri, tolong kuota pulsanya dipotong dikit, didiskon 50%.
Dengar suami. Kapan kita bisa jadi papa yang baik untuk anak-anak kita? Bukan ketika kita buka dompet kita dan kasih uang sama mereka. Bosnya mereka juga bisa lakukan hal yang sama. Kapan kita bisa jadi papa yang baik untuk anak-anak kita adalah ketika kita duduk dan dengar apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Percaya saya, saudara akan jadi papa yang terbaik ketika saudara punya telinga untuk mendengar anak-anak kita. Jangan hanya buka mulut untuk mereka, buka telinga untuk mereka. Amin. Amin. Percayalah saya, bos saudara, segala apapun dia, pasang telinga untuk mendengar. Secerewet apa? Tapi bos saya itu cerewetnya luar biasa, Pak. Tutup mulut, buka telinga. Saudara pasti disukai sama bosmu. Ini saya kasih kunci mahal nih. Saudara akan promosi, dipromosikan Tuhan. Jangan jadi penjilat. No. Telinga untuk mendengar, untuk mau belajar, untuk kalau dikasih tahu itu enggak bantah. Halo, listen. Karena untuk mendengar itu butuh kerendahan hati. Untuk mendengar itu butuh kerendahan hati. Kita merasa diri paling tahu dalam hidup ini. Betul nggak? Saya ini sudah masukkan asam garam. Kamu tahu apa? Ada yang pernah ngomong gitu? Kalau ada Pak, pantes darah tinggi Pak. Makan garam ya. Esther akhirnya menjadi seorang ratu karena dia punya kualitas, punya telinga untuk mendengar. Setelah dia jadi ratu, ayat 20, Esther pasal 2 ayat 20 ngomong gini. Adapun Esther tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti diperintahkannya kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther telah berbuat menurut apa? Perkataan Mordekai. Seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Garis bawahi kata itu. Sudah jadi ratu. Enggak lagi jadi asuhannya Mordekai. Sudah jadi orang ini. Tapi masih punya telinga untuk mendengar. Pantas dia jadi ratu. Pantas dia jadi ratu. Saudara akan kehilangan hal berharga ketika saudara kehilangan pendengaran saudara. Saudara akan kehilangan hal yang besar ketika saudara meremehkan hal kecil ini. Ketika saudara kehilangan hal kecil ini. Kualitas atau telinga untuk mendengar. Siapa yang sudah menikah? Tinggi-tinggi. Yang di belakang, iya sudah nikah tahu. Laku kamu tahu. Dengar saya baik-baik. Kadang-kadang perselingkuhan terjadi itu bukan karena hal besar, tapi hal kecil yang diremehkan, yaitu hati atau telinga untuk mendengar. Amin. Coba lihat kanan kirinya, jangan remehkan hal kecil. Kok sunyi senyap sekali? Ganti pertanyaannya. Bisa mendengar? Coba tanya sama kanan kirinya, masih bisa mendengar? Kalau ditanya gitu jawabnya langsung gini, bisa. Nah, coba tanya lagi, tanya 2, 3. Oke. Jangan emosi lah ya, jangan emosi. Bisa. Kita akan kehilangan hal besar kalau kita kehilangan kualitas atau kerinduan untuk mendengar. Ya. Esther ini luar biasa. Setelah dia jadi ratu sekalipun, dia masih mau mendengar Mordekai. Pernah tahu orang yang dulu belum berhasil, rendah hatinya luar biasa. Iya Pak, oh ya makasih masukannya. Setelah jadi orang berhasil, itu dada dibusungkan kalau jalan.
Kamu gak tahu siapa saya. Kamu aja gak tahu siapa kamu. Dulu sebelum jadi orang yang berhasil, datang ke gereja rendah hati, nunduk-nunduk. Dikatain shalom, shalom. Sekarang sudah jadi orang berhasil. Asher bilang shalom. Dulu sebelum jadi orang kaya, istri dibawa kemana-mana. Dialah pendamping hidupku. Sekarang setelah jadi orang berhasil, istrinya ditinggal di rumah. Katanya malu-maluin punya istri. Halo, Esther ini punya kualitas yang gak dipunyai oleh orang lain. Dia masih punya telinga untuk mendengar orang yang mengasuhnya selama ini. Sekalipun dia jadi ratu. Sekalipun posisinya lebih tinggi daripada yang mengasuhnya. Dia masih mau dengar. Jangan pernah kehilangan telinga untuk mendengar. Itu yang dicari Tuhan untuk mempromosikan saudara. Saudara tahu apa yang dicari Tuhan untuk mempromosikan saudara? Kerendahan hatimu. Siapa yang mau dipromosikan Tuhan? Siapa yang mau diangkat tinggi sama Tuhan? Yang gak angkat tangan biar gak diangkat sama Tuhan. Tak doain sekalian. Siapa yang mau dipromosikan Tuhan? Siapa yang mau diangkat tinggi sama Tuhan? Jadi orang yang punya telinga untuk mendengar. Karena telinga untuk mendengar itu syarat yang dicari Tuhan untuk mengangkatmu. Itu syarat yang dicari Tuhan untuk meninggikanmu. Karena hanya dengan telinga untuk mendengar, Tuhan bisa meninggikanmu dan mengarahkanmu kemana engkau akan pergi. Halo? Kalau saudara sudah kehilangan telinga untuk mendengar, Tuhan takut ketika saudara ditinggikan. Saudara gak buka telinga untuk Tuhan, saudara akan tersesat. Dan Tuhan gak akan pernah memberi sesuatu yang mencelakakan kita. Halo? Itu alasan kenapa Tuhan tidak meninggikanmu sampai hari ini. Karena Dia tunggu telinga kita cukup peka untuk mendengar Dia. Cukup rendah hati untuk terus mendengar Dia. Dimanapun kita berada, setinggi apapun kita diangkat Tuhan. Kita masih punya telinga untuk mendengar. Dengar Dia. Ambil waktu-waktu pribadi untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dengar Tuhan. Jangan cuma langkahkan kaki kemanapun kau mau pergi. Tapi sebelum kau melangkah, tanya Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? What should I do, God? Amin. Ada amin. Kunci promosi Tuhan. Telinga yang mendengar. Karena hanya dengan telinga mendengar, saudara bisa diarahkan sama Tuhan. Ada amin. Dan kalau saudara bisa diarahkan sama Tuhan, Tuhan gak takut promosikan saudara. Tuhan gak takut angkat saudara. Ini firman Tuhan buat kita semua, termasuk untuk saya. Lalu Esther, kisah berlanjut di kitab Esther. Satu kali Mordekai duduk di depan pintu istana, gerbang istana. Dia dengar ada sebuah persepakatan jahat. Dia dengar sebuah persepakatan jahat untuk membunuh raja. Diungkapkan sama Mordekai. Dikasih tahu sama Esther. Lalu luar biasa yang dilakukan Esther. Esther pasal 2 ayat 22. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukan nyala kepada Esther sang ratu. Dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Esther punya kesempatan untuk cari nama di depannya raja dan ambil itu untuk pujian untuk dirinya sendiri, tapi dia nggak lakukan itu. Esther memberikan pujian kepada Mordekai karena memang Mordekai yang berjasa. Oh, kelihatannya simpel ya. Kelihatannya sederhana ya, tapi ini gak gampang untuk dilakukan. Saudara, kita itu lebih suka orang lain yang kerja, kita yang dapat pujian, betul?
gitu, kelihatan. Tapi Esther ini dia kasih sama Mordekai pujian yang memang layak dia terima. Pantas dia terima. Dan itu yang membuat Esther menjadi dampak. Dengar, siapa yang mau, kalau saudara mau menjadi dampak yang besar untuk kota dan bangsa ini, gak perlu memulainya dengan hal besar. Gak perlu memulainya dengan posisi ratu. Mulai dengan sikap hati yang sederhana. Esther bisa menjadi dampak karena hal sepele ini. Dia mau berbagi. Dia bukan hanya mau mendengar, dia mau berbagi. Pak, Bu, yang punya anak, sekalipun anaknya tunggal, ajar dia untuk mau berbagi. Saudara dengar ini baik-baik, semua lihat saya. Hidup ini, kita ini bukan pusat alam semesta. Kita tidak dipanggil untuk mengumpulkan segala sesuatu untuk diri kita sendiri. Itu artinya jangan kumpulkan semua untuk diri kita sendiri. Mau share, mau berbagi. Berbagi apapun termasuk pujian. Termasuk perkataan-perkataan yang manis. Dan Esther ini jadi dampak yang besar. Dia menyelamatkan satu bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi yang disayang Tuhan hari itu. Diselamatkan karena hal sepele. Kerinduan dan kemauan Esther untuk berbagi. Posisinya Esther ini luar biasa loh. Dia menyelamatkan satu bangsa Israel, bangsa Yahudi yang sangat besar jumlahnya. Hanya dengan sebuah tindakan yang sederhana. Dan itu dimulai dengan kemauannya untuk berbagi. Dia kasih tahu Mordekai. Dia kasih tahu raja bahwa Mordekai menyelamatkannya dari sebuah rencana yang jahat. Mau berbagi. Dan akhirnya Mordekai dicatat dalam kitab sejarah. Saudara tahu ceritanya? Karena peristiwa itu Mordekai dicatat dalam kitab sejarah. Namanya tertulis. Lalu kisahnya berlanjut. Haman satu kali dia dihormati oleh semua orang, disembah sama semua orang menundukkan kepalanya kepada dirinya. Dan didapati Mordekai enggak nunduk gitu aja sudah tersinggung, Saudara. Mordekai tersinggung sama Haman. Kebalik, Haman tersinggung sama Mordekai. Ini mulai siang nih, Pak. Saya sadar nih siang nih. Atmosfernya sudah mulai. Haman tersinggung sama Mordekai dan dia mau habisi seluruh orang Yahudi. Karena dia enggak mau cuma bunuh satu orang namanya Mordekai. Dia rencanakan, dia maju ke raja dan disetujui bahwa di satu bulan, di satu waktu tertentu seluruh orang Yahudi akan dihabisi. Raja sudah setuju. Haman pegang surat perintahnya, pegang cincinnya. Dia kumpulkan semuanya, rencanakan yang waktunya, momennya kapan. Tinggal tunggu hari saja. Karena keputusannya sudah diambil. Lalu Mordekai dengar itu. Dia kasih tahu Esther, kamu harus buat sesuatu. Esther bilang, gak bisa, aku gak diundang sama raja. Selama beberapa hari ini aku gak diundang, gak disuruh masuk. Kalau aku gak diundang, aku gak disuruh masuk ke tempatnya raja, dan aku masuk ke tempatnya raja, dan raja tidak berkenan kepadaku, aku mati. Itu saja undang-undang yang berlaku atas aku. Esther sempat menolaknya, tapi Mordekai ngomong kalimat yang bagus. Dia bilang, jangan kamu pikir ketika di istana kamu bisa lolos. Jangan-jangan justru waktu seperti ini, itu alasan kamu bisa jadi ratu. Esther sadar dan dia berkata di ayat yang ke-16 pasal yang ke-4. Pergilah. Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan
dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum. 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester akhirnya rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya yang besar. Kerinduan hatinya untuk berbagi. Dia izinkan untuk menguasai dirinya. Kerinduannya untuk berbagi dia izinkan mengalahkan ketakutannya untuk berkorban. Dan Ester mengambil keputusan yang tepat. Saudara, kalau dalam hidupmu engkau takut kehilangan apa yang saudara bagikan. Engkau takut kehilangan apa yang kau takut gak bisa menikmati hidup karena engkau berbagi. Dengar ini baik-baik. Kau gak akan pernah kehilangan sesuatu. Engkau gak akan kehilangan hal apapun yang engkau bagikan. Engkau gak akan pernah kehabisan itu. Bukankah kita berkata kalau engkau kehilangan nyawamu justru engkau akan mendapatkan nyawamu. Sebaliknya kalau kamu mempertahankan nyawamu justru kamu akan kehilangan. Kalau Ester hari itu menolak permintaannya Mordekai untuk masuk ke tempatnya raja, istana raja. Mordekai berkata akan ada pertolongan lain tapi kamu akan mati. Sekalipun kamu ada di istana raja. Ceritanya akan berbeda. Halo? Saudara percayakah saudara kalau Tuhan mau pakai kita itu anugerah Tuhan? Kalau Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk berbagi, itu anugerah Tuhan buat hidup kita. Saudara pernah tahu cerita tentang 5 roti dan 2 ikan? Pernah tahu ceritanya 5 roti 2 ikan? Pernah baca? Siapa tahu ya kan. Menurut saudara gimana caranya Tuhan Yesus hari itu melipat gandakan 5 roti 2 ikan untuk kasih makan 5.000 orang? Tahu gak caranya gimana? Apakah Tuhan Yesus hari itu angkat 5 roti 2 ikan dan ucap syukur lalu tiba-tiba itu langsung membelah secara otomatis. Lalu Tuhan Yesus tertimbun oleh tumpukan 5 roti dan 2 ikan. Orang lain semua datang dan ambil. Tahu nggak gimana caranya? Tuhan Yesus suruh kumpulkan mereka ke dalam sebuah lingkaran-lingkaran. Halo? Betul? Ini nggak dijelasin di Alkitab, tapi saya yakin. Ini yang terjadi. Karena Alkitab nggak cerita rotinya otomatis bertambah banyak. Enggak loh. Mereka dikumpulkan di satu lingkaran-lingkaran. Lalu murid-muridnya mulai ambil roti-roti itu. Tadinya sekeranjang misalnya. Dikasih ke satu. Waktu saat orang yang menerima roti itu, dia punya pilihan. Halo? Dia punya pilihan. Dia mau makan sendiri atau dia mau belah dan bagi. Kalau dia belah dan bagi, potensinya adalah dia cuma dapat secuil. Kemungkinannya. Tapi waktu dia bagi itu, roti yang tadinya cuma separuh itu, bisa utuh lagi. Itu yang saya yakini. Belah utuh. Belah utuh. Pernah tahu ceritanya janda Sarfat? Ini kalau khotbah soal berbagi gini banyak ayat yang keluar nih. Kalau saudara berbagi dan saudara takut kehilangan, kekurangan, mati karena saudara berbagi, saudara salah. Karena justru berbagi itu menyelamatkan nyawamu. Kita pikir waktu berbagi kita menguntungkan orang lain. Kita bisa menyenangkan orang lain. Percaya saya, keuntungan terbesar ketika kita hidup berbagi untuk orang lain. Keuntungan terbesarnya bukan orang yang menerima apa yang kita kasih. Tapi kita yang memberi.
Pantas Alkitab berkata berbahagia, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Itu bahasa sehari-harinya, lebih untung orang yang memberi daripada menerima. Jadi jangan takut memberi. Jangan takut memberi hidup. Jangan takut berkorban dalam kehidupan. Jangan takut berkorban untuk orang lain. Karena setiap jeripaya dan pemberianmu untuk orang lain gak akan pernah sia-sia. Itu seperti taburan, itu seperti benih taburan yang one day saudara akan menuai berkali-kali lipat. Saudara gak akan kehilangan apa yang saudara tabur. Saudara gak akan kehilangan apa yang saudara tabur. Gak akan. Maafkan saya kok marah-marah ini. Kita tidak akan pernah kehabisan atau kehilangan apa yang kita bagikan. Lalu cerita berlanjut, Ester akhirnya masuk ke istana raja. Dan yang terjadi luar biasa. Cara pendekatannya Ester luar biasa. Ester pasal 5 ayat yang ketiga. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester dan apa keinginanmu? Sampai setengah apa? Kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Kalau saudara wanita, terus suami datang dan ngomong sama saudara, Ma, Yang, Han, Me, Ni, apa yang kamu mau? Sampai separuh mall ini pun aku kasih buat kamu. Amin. Saya tanya apa yang saudara lakukan? Wah, haleluya. Langsung ambil tas, ambil ini kan. Saudara akan responsif. Pasti itu, yakin saya. Gak tunggu lama. Gak pakai tulalit apa ya, aku apa ya. Gak, saya yakin tuh. Maju tak gentar gitu kan. Ini Ester habis dak-dikduk, dia mempertaruhkan nyawanya. Ketemu sama raja, raja bilang saking berkenanya, sampai separuh kerajaan pun aku kasih buat kamu. Esternya, hah? Enggak, dia tenang. Dia tenang dan dia gak tahu apa yang dipikirkan sama Ester, kenapa dia gak langsung ngomong saya. Dia tenang sekali. Jawabnya apa? Harusnya ini kesempatan yang baik ya. Ini Haman nih mau mati nih. Mau matikan kita semua orang Yahudi. Caranya kasar. Tapi yang dilakukan Ester enggak. Ayat 4. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Wow. Dahsyat gak ya? Mau apa kamu Ester? Sampai separuh istana ini tak kasih buat kamu. Enggak, aku enggak mau apa-apa dulu. Aku cuma mau mengundang raja ke pesta yang aku buat khusus untuk raja dan Haman. Wanita-wanita, ini cara menaklukkan suamimu. Hanyut. Suami itu tidak bisa ketemu ombak. Ketemu angin sepoi-sepoi tapi mematikan. Saya ajarin saudara. Halus. Diundang ke pesta dulu. Dibuat happy dulu. Sudah happy. Loh kan sudah happy. Dibuat lebih happy lagi. Pakai strategi. Istri-istri menang banyak hari ini. Maafkan saya para suami. Tapi ini firman Tuhan. Ayat yang ke-6. Sementara minum anggur bertanyalah raja kepada Ester. Apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Apakah hari itu Ester langsung ngomong sama rajanya apa keinginannya? Enggak.
dibuat nunggu lagi rajanya. Dikasih tahu besok aku akan adakan pesta lagi. Datanglah ya raja, besok aku akan kasih tahu. Esther bisa menggenapi destininya karena hal sepele ini. Mau bersabar dan tenang. Saudara, tadi saya bilang bahwa yang menabur pasti akan menuai. Sebenarnya saya enggak memberitakan kebenaran yang seutuhnya. Karena yang menabur belum tentu menuai. Alkitab berkata, orang yang menabur dan tidak menjadi lelah akan menuai hasilnya. Kadang-kadang kita nabur, kita enggak sabar. Kita pingin tuaiannya langsung sekarang. Kita langsung ingin dampaknya langsung sekarang. Prinsip hidup kita itu seringkali gini, now or never. Itu yang dipakai, dimanfaatkan oleh sale-sale itu. Now or never. Kadang-kadang kita terjebak, kita masuk dalam situasi yang tidak mengenakan dalam kehidupan. Karena kita tergesa-gesa. Terlalu buru-buru. Esther ini sekalipun dia ada urgensi dalam dirinya. Tapi dia mengizinkan dirinya tetap tenang dan berpikir jernih. Supaya dia tidak salah mengambil keputusan. Tidak salah berespon. Keputusan, pembicaraan, momen dan waktunya tepat. Saudara, dengar. Semua lihat saya. Niat yang baik saja enggak cukup. Untuk menjadi orang yang berdampak, niat baik saja enggak cukup. Perlu cara dan waktu yang tepat. Dari Esther kita belajar bahwa niat baik saja enggak cukup. Berapi-api saja enggak cukup. Mau berbagi saja benar itu baik, tapi enggak cukup. Perlu waktu dan cara yang tepat. Ada amin. Dan Esther melakukan itu. Dia enggak, bahasa Ibraninya enggak geradakan. Dia bermain cantik. Dia punya strategi yang memang dia pikirkan, hikmat Tuhan menguasainya tepat. Momennya itu bisa tepat. Nanti saudara baca, saya dorong saudara baca kitab Esther. Itu kayak timingnya tes. Setelah ini raja dibuat tidur sama Tuhan. Setelah pasal 5 ini, raja enggak dibuat tidur sama Tuhan. Lalu baca kitab sejarah, menemukan Mordekai, pernah selamatkan dia. Karena Esther hari itu kasih nama Mordekai yang ditulis di kitab sejarah. Lalu Tuhan tinggikan Mordekai. Raja tinggikan Mordekai. Baru setelah itu Esther kasih tahu. Wow. Saya berdoa. Makanya Alkitab berkata gini, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya mau kasih tips kehidupannya, mau? Jangan ambil keputusan apapun ketika saudara tidak dalam keadaan yang tenang. Karena keputusan yang saudara ambil ketika saudara tidak dalam keadaan yang tenang, seringkali saudara akan menyesalinya. Itu yang terjadi sama robot trading, itu yang terjadi sama investasi bodong. Saudara dibuat tidak tenang, ambisius, rakus, serakah, now or never. Dan saudara kemudian menyesalinya. Amin. Esther menggenapi destininya karena hal sepele ini. Dia orang yang sabar dan tenang. Amin. Esther adalah pribadi yang mau mendengar, mau berbagi, mau sabar dan tenang. Dan pantas dia mengubah sebuah sejarah yang besar untuk orang-orang Yahudi hari itu. Di pasal yang kedua, tim musik boleh main dengan lembut saya.
Di pasal yang kedua diceritakan kisah hidupnya Ester. Dia diangkut jadi orang buangan ke negeri Babel. Kerajaan Babel. Dia kehilangan tanah kelahirannya. Dia kehilangan rumahnya. Itu sudah sesuatu yang besar buat hidupnya. Melukai hidupnya. Karena dia kehilangan rumah, kehilangan masyarakat, kehilangan lingkungannya. Tapi ternyata bukan hanya itu. Ester kehilangan ayah dan ibunya sampai dia harus diasuh sama Mordekai. Saya belajar dari kehidupan Ester bahwa kehilangan banyak hal, bahkan kehilangan segala sesuatu dalam hidup, tidak membuat kita kehilangan masa depan. Selama kita masih punya telinga untuk mendengar, hati untuk berbagi, pikiran yang mau bersabar dan tenang, masa depan kita masa depan yang cerah. Kalau mau kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tapi saya mau hari ini kita nggak hanya lihat diri kita sendiri. Saya mau semua kita yuk lihat kota ini, lihat bangsa ini, lihat lingkungan kita, lihat generasi kita. Hal kecil apa yang seringkali kita remehkan selama ini, tapi ternyata itu bisa bawa dampak yang besar. Pikirkan, izinkan Tuhan berbicara buat hidupmu. Dan mulai melakukan. Lakukan hal sepele. Lakukan hal kecil. Tapi saudara tahu itu bisa jadi dampak yang besar. Jangan berpikir hal yang spektakuler. Karena hal yang spektakuler itu mungkin gak ada di depan kita. Hal sepele saja. Dan izinkan Tuhan pakai kita untuk menjadi dampak yang besar. Amin.